Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fit Ardiantama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global dan teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Retno Handayani, Khofifah, dan saya sendiri, Ginggin Pindialista, ingin mempresentasikan materi tentang ASEAN. Profil ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan atau regional yang beranggotakan negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara dan membuat kesepakatan bersama untuk suatu bentuk kerjasama tertentu. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of South Asian Nations, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Jadi, secara sederhana, ASEAN dapat dipahami sebagai asosiasi atau organisasi kawasan di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Selanjutnya, latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, letak geografis Asia Tenggara yang strategis. Yang kedua, adanya persaingan blok barat dan blok timur di Asia Tenggara. Yang ketiga, konflik ideologi dan militer di Asia Tenggara yang semakin ramai. Yang keempat, adanya keinginan bersama untuk meredakan serta meminimalisir potensi konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, adanya keinginan bersama untuk mendorong pembangunan bersama di kawasan Asia Tenggara. Negara pendiri ASEAN dan wakilnya. 5 wakil negara yang disebut sebagai pendiri ASEAN beserta nama perwakilan yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya ASEAN meliputi 1. Indonesia, diwakili oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Pembangunan Nasional. Ketiga, Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri. Yang keempat, Singapura, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir, Thailand, diwakili oleh Tanat Goman, Menteri Luar Negeri. Negara-negara anggota ASEAN dan tanggal menjadi anggota. Yang pertama, Indonesia, 8 Agustus 1967. Malaysia, 8 Agustus 1967. Singapura, 8 Agustus 1967. Thailand, 8 Agustus 1967. Filipina, 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam, 8 Januari 1984. Vietnam, 28 Juli 1995. Laos, 23 Juli 1997. Myanmar, 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja, 30 April 1999. Prinsip ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Diah, yaitu tujuan ASEAN. Yang pertama,
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Yang keenam, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang ketujuh, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Selanjutnya, kegiatan dan bentuk kerjasama ASEAN. Ada 4. Yang pertama, politik dan keamanan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah pendidikan. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOFAN, Zone of Peace, Freedom of Neutrality, adalah kerangka perdamaian dalam kerjasama yang mencakup kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang lebih luas dan dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela, tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara itu dalam penanganan masalah keamanan kawasan. Yang kedua, Treaty of Amity and Cooperation in South Asia atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama, merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta mengatur cara kerja penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. Yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau South Asia Nuclear Weapons Free Zone adalah sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok 15 Desember 1995. Selanjutnya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembuatan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Beberapa negara anggota ASEAN sebagai penyedia cadangan pangan adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Untuk memajukan sektor industri, beberapa proyek industri ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu sudara. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, Association Free Trade Area, untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri, serta meningkatkan investasi oleh pihak saing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperation Organization atau ASO, untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN
dan mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Untuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dibentuk ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan melalui ASEAN Ministerial Meeting on Women untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan melalui ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang keenam, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN, serta penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Yang kedelapan, program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan melalui ASEAN Health Minister Meeting, yang terbagi dalam 3 elemen utama, yaitu keamanan, makanan, pemajuan gaya hidup sehat, dan penanggulangan penyakit menular. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, ASEAN Council of Teacher Convention yang diselenggarakan di Sanurdin Pasar Bali Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari negara anggota ASEAN. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan antar anggota ASEAN. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Yang ketiga, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN pada tahun 2015. Keterlibatan ASEAN dalam globalisasi, di antaranya ikut dalam menata ekonomi global. Paling tidak, kita bisa mengkaitkan dengan pertemuan APEC, APEC Economic Leaders Meeting, KTT G77, KTT G8, KTT ASEAN Jepang, KTT D8, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa tata ekonomi global sangat membutuhkan adanya sinergi tidak hanya dari kawasan Eropa tetapi juga dari Asia dan Pasifik, termasuk juga ASEAN. Dalam pemahaman ini, forum ASEAN hanya bagian kecil dari agenda pertemuan komunitas global dengan arah pembahasan yang sama, yaitu pencapaian tahap kemakmuran global. Kemudian, ikut serta memonitoring pergerakan lintas dagang antar negara, seperti berusaha mencegah penyelundupan manusia, memperketat jalur pengiriman barang antar negara, dan sebagainya, yang pada intinya mencegah dampak buruk dari globalisasi itu sendiri. Kemudian, sebagai forum kerjasama awal atau regional untuk dapat diteruskan pada diskusi global, para delegasi dari setiap negara di kawasan ASEAN dapat berdiskusi tentang serangkaian isu yang mempengaruhi dunia untuk menggabungkan perspektif dan ide-ide yang diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan dunia dan tantangan globalisasi di masa depan. Jadi, kesimpulannya, ASEAN dapat dipahami sebagai asosiasi atau organisasi kawasan di Asia Tenggara, dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan latar belakang, pendiri, dan anggota yang berbeda-beda. ASEAN memiliki prinsip
tujuan, dan kegiatan dalam bentuk kerjasama untuk menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat memperkuat posisi ASEAN dalam keterlibatannya di era globalisasi. Maka, kita sebagai masyarakat ASEAN sekaligus masyarakat global juga harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi setiap tantangan yang ada demi terwujudnya masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.